Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di media ini. Dan saya percaya setiap kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tetap dalam anugerah Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan setiap yang kita alami, semua adalah berkat Tuhan dalam hidup kita. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, renungan singkat bicara tentang hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seringkali yang melemahkan kita adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Berita yang terdengar itu membuat kita lemah, iman kita lemah, sehingga kita untuk melakukan sesuatu kita dikuasai ketakutan. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana hidup kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Untuk hidup kita, hidup karena percaya. Tuhan ingin membawa kita untuk terus mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa percaya sama Tuhan kalau kita belum mengalami Tuhan. Karena iman bukan hanya tentang apa yang kita tahu, tapi iman bicara tentang apa pengalaman kita dengan Tuhan. Kita bisa percaya sama Tuhan, tapi kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka kita belum memiliki pengalaman dengan Tuhan. Itu sebabnya kondisi seperti ini yang kita alami membuat kita untuk kita hidup menurut apa kata Tuhan. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berita negatif sekali lagi seringkali mendapat tempat yang kuat daripada berita positif. Berita negatif seringkali membuat kita mengalami ketakutan, seringkali membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Tetapi kita harus ingat dan percaya bahwa ada firman Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang menyertai hidup kita. Itu sebabnya bagaimana kita bisa berjalan dalam iman, bagaimana kita bisa percaya dengan iman. Karena 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 dalam terjemahan lain berkata begini, tetapi terjemahan lama, karena perjalanan kami dengan iman bukan dengan penglihatan. Perjalanan kami dengan iman bukan dengan penglihatan. Dalam terjemahan bahasa Inggris katakan, for we walk by faith, not by sight. Bukan karena apa yang kita lihat. Itu sebabnya bagaimana kita hidup berjalan dengan iman. Yang pertama, miliki pengenalan akan Tuhan. Kenal siapa Allah yang kita sembah. Kenal siapa Allah yang saudara sembah. Allah yang sudah menciptakan saudara. Allah yang sudah menetapkan saudara. Allah yang sudah memanggil kita. Allah yang sudah memilih kita untuk kita punya pengenalan akan Allah. Untuk kita punya pengalaman dengan Allah. Orang yang punya pengenalan akan Allah, Daniel pasal 11 ayat yang ke-32 berkata gini, tetapi umat yang mengenal Allahnya, ia akan tetap kuat dan bertindak. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, ketika kita kenal siapa Allah yang kita sembah, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan dan kita akan bertindak. Yang kedua, bagaimana kita berjalan dengan iman. Yang kedua, kita harus memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Nggak hanya kita kenal, tapi kita juga perlu berjumpa dengan Tuhan. Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan, mereka yang memiliki perjumpaan dengan Tuhan, maka akan mengalami satu pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan dalam segala situasi. Ingat, mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan bukan hanya saat kita dalam keadaan tenang. Mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan bukan hanya saat kita ada di dalam gereja. Mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan bukan hanya saat kita dalam keadaan yang memiliki uang yang banyak, dalam keadaan nyaman. Tetapi mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan bisa dalam keadaan ketika kita menghadapi badai sekalipun. Karena Dia Allah yang bisa hadir di tengah badai kehidupan kita. Dia Allah yang bisa hadir di tengah situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Makanya ketika kita punya pengenalan akan Allah, kita akan dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan setiap ketika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka saya percaya kita akan punya pengalaman dengan Tuhan yang indah. Beberapa tokoh di Alkitab, mereka punya pengenalan akan Tuhan. Dan mereka memiliki perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Dan mereka punya pengalaman dengan Tuhan.
Ketika mereka punya pengalaman dengan Tuhan, Daud dia bisa mengalahkan Goliat. Dan banyak peristiwa terjadi. Ada peristiwa Gua Adulam, ada peristiwa bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada Elia, ada Elisa. Tokoh-tokoh di Alkitab ketika dia kenal Tuhan, maka dia akan memiliki pengalaman dengan Tuhan. Mengalami pengalaman perjalanan iman dengan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata, kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau melihat keadaan, Daud dia akan takut melawan Goliat. Kalau melihat keadaan, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan takut melihat tantangan yang ada. Tapi ketika mereka berjalan dengan iman, hidup dengan iman, mereka memiliki kekuatan dari Tuhan. Mereka percaya bahwa iman mereka, Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang mampu memberikan kekuatan buat hidup mereka. Itu sebabnya, dimanapun saudara berada, apapun keadaan kita hari ini, mungkin ekonomi kita sedang digoncangkan, mungkin posisi kita sedang tergoncangkan, mungkin kehidupan kita tidak seperti biasanya, kita sedang mengalami badai dalam hidup kita. Dua hal yang harus kita ingat: miliki pengenalan akan Tuhan dan miliki perjumpaan dengan Tuhan. Karena dengan pengalaman dan pengenalan dan perjumpaan dengan Tuhan akan membawa kita pada pengalaman dengan Tuhan. Dengan tiga hal ini saya percaya kita bisa berjalan dengan iman. Kita bisa berjalan dengan iman. Dan Alkitab berkata, orang yang berjalan dengan iman, maka dia akan melihat cara Tuhan tolong dia. Mungkin kita nggak bisa lihat apa sih yang akan terjadi ke depan. Mungkin kita nggak pernah tahu apa yang akan kita hadapi berikutnya setelah ini. Tapi percayalah, ketika kita punya pengalaman dengan Tuhan, pengenalan dengan Tuhan, dan perjumpaan dengan Tuhan, akan membuat kita semakin bisa berharap dan berserah sama Tuhan. Doa saya buat saudara yang mendengar dari media ini, saya berdoa kiranya setiap kita memiliki pengalaman perjumpaan dengan Tuhan dan pengenalan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.